Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mrosid dari Prodi 4 PA. Ingin menjelaskan tentang hakikat hukum dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Pengertian ganjaran dan hukum. Yang pertama, pengertian ganjaran. Secara etimologi, terma ganjaran berasal dari kata ganjar dan berarti memberi hadiah atau upah. Karenanya berdasarkan pengertian ini, maka dasarnya adalah perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Ganjaran didapatkan dalam Al-Quran dalam menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan atau akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik. Maksud ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan dan dijadikan sebagai hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, bagi dalam pelajaran maupun sikap perilaku. Melalui ganjaran, hasil yang dicapai peserta didik dapat dipertahankan dan meningkat, serta dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk mencapai target pendidikan secara maksimal. 2. Pengertian hukum. Secara etimologi, hukum berarti siksa dan sebagainya, dikenalkan kepada seseorang yang melanggar untuk undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukum pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai dasarnya perbuatan sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik yang telah dilakukannya. Hukum ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. B. Macam-macam ganjaran hukum. 1. Macam-macam ganjaran yang dimaksud hadiah atau tidak usah selalu berupa barang. Anggukan kepala dengan wajah berseri-seri menunjukkan jempol. Si pendidik sudah satu hadiah. Pengaruhnya besar sekali. Memenuhi dorongan mencapai perkenaan, menggembirakan anak, menambah kepercayaan pada diri sendiri, membantu dalam usaha mengenai nilai-nilai. Ganjaran dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara bermacam-macam, antara lain pendidik mengangguk-angguk kepala tanda senang dan membiarkan jawaban yang diberikan oleh seorang peserta didik. Pendidik memberikan kata-kata yang menggembirakan. Guru memberikan benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi peserta didik. Macam-macam hukuman. Setelah larangan dan sejenisnya diberikan dan ternyata pelanggaran masih dilakukan, tibalah masanya pemberian hukuman. Hukuman tidak usah selalu hukuman badan. Hukuman biasanya membawa rasa tak enak, menghilangkan jaminan perkenaan dan kasih sayang. Proses pemberian hukum. Dalam hal ini, Al-Ghazali tidak sependapat kepada orang tua dan pendidik yang dengan cepat-cepat dan sekaligus memberi hukuman terhadap anak-anak yang berlaku salah dan melanggar peraturan. Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak lakukan pelanggaran. Pada tahap pertama, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga ia mempunyai rasa kepercayaan terhadap dirinya.
dan ia menghormati dirinya, kemudian ia merasakan akibat perbuatannya tersebut. Akhirnya ia sadar dan insaf terhadap kesalahannya dan berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Penutupnya, berdasarkan informasi Al-Quran, maka dalam konteks pendidikan Islam, bentuk hukuman juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, hukuman fisik, kedua hukuman non-fisik. Ayat Al-Quran tentang ganjaran yang selalu digunakan Allah untuk menggambarkan ganjaran atas amal kebaikan adalah kata sawab, seperti terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 44, Quran Surah Ali Imran ayat 148, Quran Surah Ali Imran ayat 195. Di dalam Al-Quran Surah kata ganjaran disebutkan dalam kata ajrun yang diulang sebanyak 105 kali. Quran Surah Al Imran 135, Quran Surah Hud ayat 11. Hukuman bisa dikenakan dengan nama azab yang di dalamnya Al-Quran diulang sebanyak 373 kali. Quran Surah 48, Quran Surah At-Taubah ayat 74, Quran Surah An-Nur ayat 24, Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.